Kasau sampaikan modernisasi alutsista TNI AU capai 44%. Mabes TNI AU menggelar rapat pimpinan TNI AU di Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur. Dilansir dari laman Tangerang Online tanggal 1 Februari tahun 2019. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengatakan, Rapim TNI AU ini sebagai kelanjutan dari rapat pimpinan Kemhan yang dilaksanakan beberapa pekan yang lalu. Kemudian dilanjutkan Rapim TNI Polri dan diterjemahkan dalam rapat pimpinan TNI AU. Kasau mengatakan Rapim ini dihadiri oleh seluruh Panglima Kosek Pangkohanutnas, Komandan Komando Utama Kotama maupun Komandan Satuan dari mulai Komandan Lanut, Komandan Skuadron, dan Komandan Wing hingga tingkat satuan bawah dihadirkan. Dengan harapan semua bisa memahami dan bisa mengevaluasi kegiatan tahun 2018. Dan memahami betul apa yang akan dilaksanakan pada 2019. Fokus 2019 jelas akan kita tuntaskan permasalahan-permasalahan yang sempat tertinggal pada 2018 dan melaksanakan program kerja rutin di tahun 2019, terang Kasau. Khusus di bidang pengadaan, kita mengacu pada pembangunan MEF yang mana alutsista TNI AU baru tercapai 44% dari 100% pada tahun 2024. Yang seharusnya di akhir 2019 nanti, MEF kita akan tercapai 66-67%. Kenapa demikian? Karena pengadaan ada beberapa yang masih berjalan, masih proses di Kemhan. Namun demikian, saya optimistis komitmen saya untuk mempercepat pengadaan alutsista ini. Kita tahu pengadaan alutsista tidak bisa sekarang proses, sekarang kontrak dan sekarang datang. Tidak seperti itu, khususnya pesawat rudal butuh waktu 2-3 tahun, bebernya. Menurutnya, alutsista TNI AU yang ditandatangani pada tahun ini baru bisa datang sekitar tahun 2021 sampai 2022. Jadi kata Kasau, pada akhirnya TNI AU optimistis pada tahun 2024. Alutsista TNI AU sesuai MEF ini akan tercapai. Hanya alutsista ini tertunda saja, karena prosesnya yang terlambat. Komitmen saya dari awal untuk mempercepat semua ini, bahwa proses pengadaan di TNI AU sudah selesai. Sekarang kita serahkan kepada Kemhan dan prosesnya sekarang berada di Kemhan. Kami sekarang hanya bisa berkoordinasi agar mempercepat proses pengadaan itu, jelas Kasau. Hal yang menjadi tugas kami, membangun satuan-satuan baru. Sebagai tindak lanjut pembangunan Koopsau 3 sedang berjalan semuanya. Contohnya di wilayah timur kita membangun Skuadron 33 Hercules di Makassar. Insya Allah akan kita resmikan di triwulan kedua 2019 ini. Demikian juga Skuadron 27 di Biak, kita akan segera resmikan. Lanut di timur akan kita resmikan, seperti di Wamena Saum Laki. Koopsau 3 juga sedang berjalan, Mako sudah selesai dan infrastruktur lainnya pada akhir tahun ini bisa selesai, tambahnya. Ia mengatakan, di bidang kemampuan, TNI AU terus meningkatkan kemampuannya. Kasau menekankan, dengan tuntutan tugas di tahun ini, kesiapan pesawat untuk antisipasi bencana haruslah diutamakan. Sudah saya perintahkan ke bagian pemeliharaan. Minimal kesiapan Hercules setiap saat minimal 12 unit. Kita tidak tahu bencana terjadi kapan, tapi yang jelas kita harus siap.
Belajar dari tahun yang lalu, kesiapan Hercules sangat dibutuhkan. Pesawat CN paling tidak siap 5 unit, CN 295 dan 235 Wing 4. Pasukan seperti Paskhas juga harus siap. Kemudian lanut-lanut harus siap mendukung bantuan kemanusiaan bila terjadi bencana, ujarnya. Di bidang operasi untuk perang, Kasau melanjutkan. Fokus tahun ini TNI AU ingin meningkatkan operasi malam hari, di mana operasi siang hari sudah dilakukan. Namun untuk operasi malam hari ditekankan bisa melakukan intersepsi malam. Kemudian penyerangan baik bom roket dilakukan di malam hari. Saya akan latihan di tahun ini. Sehingga di akhir tahun 2019 atau di akhir semester ketiga ini, diharapkan kemampuan TNI AU sudah utuh, baik di siang hari maupun malam hari. Bantuan kemanusiaan kita sudah siap. Harapan saya seperti itu. Insya Allah kita bisa wujudkan, ucap Kasau. Soal pesawat Sukhoi Su-35 yang akan dibeli dari Rusia, Kasau memastikan bahwa kedatangan burung besi dari beruang merah itu tidak datang tahun 2019 ini. Jadi soal Su-35, saat saya dilantik menjadi Kasau saya terus push ke Kemhan. Seperti yang disampaikan kepada Menhan, sudah ditandatangani. Saat ini prosesnya di Kemhan. Proses di TNI AU sudah selesai. Memang yang saya tahu tiap tahun datang secara bertahap, 1 tahun setelah efektif kontrak, ujarnya. Kasau mengungkapkan, pembangunan MEF 44% belum termasuk Sukhoi. Hitungan 44% MEF itu adalah tentang alutsista yang sudah datang. Menurutnya, pesawat Sukhoi, pesawat amfibius sebanyak 6 pesawat yang bisa mendarat di laut, sungai dan danau. Kepentingan utamanya pesawat itu selain untuk kepentingan operasi militer, seperti pengintaian SAR juga untuk pemadam kebakaran bila terjadi karhutla yang selalu terjadi. Mudah-mudahan pada tahun depan sudah ada secara bertahap. Kemudian, heli Karakal sebanyak 8 unit tambah 3 unit lagi, jadi 11 unit. Itu sudah ditandatangani kontraknya itu dengan PTD, Kasa 9 pesawat. Dan radar sebanyak 6 unit dan persenjataan dan radar T-50 yang belum lengkap, tuturnya. Dengan kekuatan MEF 44% itu. Sementara kondisi geopolitik dan geostrategis Asia Pasifik, apakah akan menyulitkan operasi TNI AU? Menurutnya, hal itulah yang harus kita pandai-pandai mengaturnya. Sekarang ini pesawat yang ada, pesawat F-16 yang sedang di-upgrade, agar betul-betul diefektifkan dalam menghadapi situasi yang berkembang. Demikian juga Sukhoi T-50 dipasang radar agar bisa melakukan counter. Anggarannya sudah ada, tinggal prosesnya saja. Kalau kita bisa percepat, maka akan percepat establishnya TNI AU, demikian dikatakan Kasau.